Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining. Sejumlah penggawa Garuda yang berkarir di Eropa akhir-akhir ini sedang banyak mendapatkan sorotan menarik nih teman-teman. Di mana ada dikabarkan akan pindah klub seperti Kevin Dix yang dipastikan oleh klub punya opsi pindah untuk mencari pengalaman baru. Dan banyak tim sudah menunjukkan minat, termasuk klub-klub yang baru-baru ini menyodorkan negosiasi baru. Tom Hay yang sebelumnya sempat cekcok sama pelatih sendiri akibat konflik di bangku cadangan terus. Akhirnya pihak klub sadar juga apa yang dimaksud oleh Hay dan sudah bergerak untuk tindak lanjuti. Hasilnya pun cukup bagus bagi karir Prof Hay ke depannya. Semoga saja bisa berkembang maksimal. Namun ada satu kabar kurang mengenakan datang dari Justin Hubner yang ternyata cederanya sampai gegar otak. Selain itu, sejumlah pemain diaspora lain juga masih banyak cerita dari Eropa. Untuk itu, sini simak sama-sama rangkuman berikut ini. Kepindahan Tom Hay ke Almere City memang awalnya cukup dipertanyakan. Klub ini merupakan klub papan bawah yang mana baru merasakan Eredivisie 2 musim terakhir. Sebelumnya hanya menghuni Liga 2 Belanda. Terlebih setelah Prof Hay masuk, ternyata tak kunjung mendapatkan tempat utama di line up tim. Seringkali dihangatkan dulu di bangku cadangan sebelum akhirnya masuk sebagai pengganti. Hal itu tentu menimbulkan rasa tak nyaman bagi Tom Hay yang notabene pemain berpengalaman di Eredivisie. Dan selain itu, timnya ini juga sering kalah hingga menjadi juru kunci di dasar klasemen. Suatu yang bikin geram hingga Prof Hay sudah tak tahan lagi dan menyatakan ke awak media jika dia tak paham dengan apa yang diinginkan pelatih. Padahal performa Tom Hay sedang bagus. Sebenarnya kritikan pedas gelandang timnas ini sampai ke telinga sang pelatih. Namun entah gimana si Hedwiges Maduro tetap kekeh dengan pendiriannya dan mengaku tak bisa didiskusikan terkait masalah tersebut. Malahan bisa-bisanya nantangin balik coy. Prof Hay pun harus menanggung sendirian lagi dan kembali jadi pemain pengganti saja. Usut punya usut, ternyata pihak klub menyadari perkelahian antara pemain dan pelatih ini. Almere City bergerak dari belakang untuk mendapatkan titik tengah di balik performa klub yang memang sangat anjlok. Setelah sekian lama, akhirnya kini pihak Almere City bertindak tegas. Kritikan Hay ternyata benar, anjlok tim salah satu faktor terbesarnya dari pelatih yang susah untuk berdiskusi dengan pemainnya. Kini, pelatih Hedwiges Maduro resmi dipecat oleh Almere City setelah pertandingan ke-16 Eredivisie. Dengan keputusan ini, Almere akan memberikan pesangon karena masih terikat kontrak hingga 2026 sejak dikontrak pertama kali pada Juni 2023. Akhirnya kena karma juga nih pelatih. Setelah sekian lama mau menghambat perkembangan gelandang timnas, Almere City pun akhirnya sadar juga sih berkat kritik dari Tom Hay. Jadi sadar kalau pelatihnya yang bermasalah. Semoga bisa menemukan kembali jalan yang terbaik buat Prof Hay di Almere City. Beralih ke Kelvin Verdonk, yang dalam beberapa pertandingan terakhir akhirnya selalu mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengawal di lini pertahanan NEC Nijmegen. Namun ada yang lebih menarik nih dalam laga terbaru, di mana saat bertanding di KNVB Cup, El Ninja tak hanya sekedar bermain sebagai starter, namun juga menjadi kapten tim selama pertandingan. Ya, ketika Nijmegen bertandang ke Heracles, Verdonk yang bermain sebagai starter bermain full time sampai 120 menit. Hal ini dikarenakan KNVB Cup babak gugur tak boleh ada hasil imbang dan tentunya harus perpanjangan waktu. Menariknya, El Ninja jadi kapten selama pertandingan dan dia jadi salah satu pemain paling menonjol dalam tim dengan mendapatkan rating tertinggi 7,9. Namun sayangnya Nijmegen harus tumbang setelah Heracles mencetak gol di babak extra time dan harus gugur dari KNVB Cup. Ya tak apa sih, jadi kapten sudah jadi pencapaian yang cukup bagus untuk pengalaman. Soalnya jarang-jarang loh coy, ada pemain diaspora yang jadi kapten di Eropa.
Kita lanjut ke Kevin Dix, yang lagi kuat dirumorkan akan segera pindah untuk mencari klub baru. Kabar terkini menyebutkan ada 2 klub yang baru masuk, yakni dari klub Liga Turki, Trabzonspor, dan klub Liga Denmark, Brøndby. Trabzonspor bahkan menurut laporan sudah masuk dalam tahap negosiasi pribadi. Dengan tawaran gaji 1,25 juta euro atau sekitar 21 miliar dari kesepakatan itu. Tawaran ini sejatinya cukup jauh di bawah gajinya di FC Copenhagen saat ini. Bang Kevin juga disodorkan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Untuk label klub sendiri, saat ini Trabzonspor berada di peringkat ke-15 klasemen sementara di Liga Utama Turki. Namun sebenarnya, klub ini merupakan salah satu klub besar karena pernah juara Liga Turki pada musim 2021-2022. Sementara untuk klub Brøndby, ternyata Kevin Dix baru masuk dalam target saja. Setelah ditelusuri, kabar ini ternyata muncul dari jurnalis Bold.dk, Daniel Noysen, yang memang menginfokan demikian, belum ada tawaran resmi. Perlu diketahui, klub Brøndby adalah rival sekota dari FC Copenhagen, yang mana memang klub ini gawangnya sering dibobol oleh Kevin Dix. Makanya dia minta Kevin Dix mungkin, karena untuk membajak bintang rival. Sebelumnya rumor Kevin Dix memang sudah banyak beredaran, mulai dari klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach yang sudah lama ingin meminangnya, hingga klub yang dipunya oleh investor asal Indonesia, Como FC, sempat dirumorkan akan jadi pelabuhan selanjutnya bagi Bang Kevin. Hal ini wajar karena pihak FC Copenhagen memang mengeluarkan pernyataan jika klub ingin melepas pemainnya. Padahal sebenarnya pihak pelatih Jacob Nistrup masih membutuhkan jasa bek Indonesia tersebut karena ia memang pemain inti dan cukup krusial perannya. Dari pihak Kevin Dix sendiri juga mengaku jika ini bukan keinginannya untuk pergi. Namun jika nantinya beneran gak diperpanjang dan disuruh oleh klub untuk pergi, mau gimana lagi, ya kan? You never know football, but I don't think so. It was not. I want to make it clear that it was not my thing to say first that I want to go. And you never know in football, I might stay. You never know, but it was not my intention to leave. I love it here. I think people know that. People around me, my family, my daughter, we love it here, and it's gonna be really sad if it happens. But it was not my, how do you say that? My choice, and it will never be my choice to leave here because it's so nice. And I love the fans, I love the stadium, I love the club. Selain kabar positif tadi, kita beralih ke kabar yang kurang mengenakan dari Justin Hubner, yang baru-baru ini mengalami cedera bersama Wolverhampton Junior. Setelah pemeriksaan lanjut, El Preman kabarnya terkena gagar otak ringan yang membuatnya harus absen setidaknya 4 minggu. Untuk semua orang yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak sehingga perlu banyak istirahat. Saya akan kembali. Ungkap pengakuan dari Hubner sendiri lewat story eksklusif. Gak bisa berkata-kata lagi sih kalau soal ginian. Semoga cepat sembuh ya El Premanku. So, itulah berbagai kabar terkini sebagai pemain diaspora. Kebanyakan sih positif, namun Hubner selalu beda. Harus sedikit recovery lebih lama. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.